Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan yang terdiri dari kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Nah, yang pertama, apa itu kaidah penjumlahan? Kaidah penjumlahan adalah jika ada beberapa kegiatan yang saling lepas dan salah satunya harus dilakukan, maka jumlahkan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Kemudian, syarat kaidah penjumlahan dapat digunakan jika yang pertama, ada beberapa kegiatan berbeda namun hanya satu yang dilakukan. Yang kedua, ketika sedang membagi kasus atau masalah. Nah, kaidah penjumlahan itu sama dengan aturan dalam penjumlahan. Nah, untuk lebih paham, kita langsung lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal kaidah penjumlahan, yang pertama, Susi memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapa cara Susi dapat ke kantor dengan kendaraannya? Nah, jawabannya, perhatikan bahwa Susi hanya dapat menggunakan salah satu kendaraan, atau tidak dapat menggunakannya bersamaan. Jadi, dengan aturan penjumlahan, banyak cara Susi pergi ke kantor dengan kendaraannya adalah tinggal menjumlahkan saja 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 9 cara. Itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya, soal kaidah penjumlahan yang kedua, yaitu Ali hendak mendengarkan lagu, terdiri dari 5 lagu pop, 4 lagu dangdut, dan 2 lagu Korea. Berapa cara ia dapat memilih lagu yang akan didengar? Jawabannya adalah, Ali hanya dapat mendengar salah satu lagu atau tidak dapat mendengarkannya secara bersamaan. Jadi, dengan aturan penjumlahan, banyak cara Ali memilih lagu yang akan didengarkannya adalah 5 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 11 cara. Nah, dari kedua contoh soal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari kaidah penjumlahan, yaitu misalnya ya ada beberapa pilihan, kemudian kita tidak bisa menggunakannya secara bersamaan, atau kita harus memilih salah satu, maka yang kita gunakan adalah kaidah penjumlahan. Kita lanjut yang kedua, yaitu kaidah perkalian. Pengertiannya, jika ada beberapa kegiatan yang mandiri dan semuanya harus dilakukan, maka kalikan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Syarat untuk kaidah perkalian dapat digunakan jika yang pertama, ada satu kegiatan terdiri dari beberapa tahap, kemudian yang kedua, ada beberapa kegiatan berbeda dan semuanya harus dilakukan. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lanjut ke contoh soal kaidah perkalian. Soal nomor 1, Chandra mempunyai 6 buah kaos, 5 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Tentukan banyak variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra. Nah, jawabannya, Chandra dapat memakai kaos, kemeja, dan celana panjang secara bersamaan. Jadi, dengan aturan perkalian, banyak variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra adalah 6 kali 5 dikali 4 sama dengan 120 variasi. Lanjut ke contoh soal kaidah perkalian kedua. Suatu menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, dan 5 macam buah, dan 3 macam minuman, berapa banyak menu makan siang yang dapat dipilih? Jawabannya, dengan aturan perkalian yaitu semua dapat dimakan. Jadi, banyak menu yang dapat dipilih adalah 3 dikali 4 dikali 5 dikali 3 sama dengan 180 menu. Nah, dari sini kita dapat mengetahui ya, perbedaan dari kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kalau kaidah penjumlahan, dari sekian banyak variasi itu kita hanya dapat memilih salah satu. Kalau kaidah perkalian itu kita mengalihkan seluruh variasi yang diketahui. Selanjutnya kita ke variasi soal. Ini banyak keluar saat ujian nasional untuk kelas 12 ya. Soal pertama, tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 2, 3,
4, 5, dan 7. Caranya yaitu menggunakan aturan perkalian. Yang pertama, kita sediakan 3 kotak terlebih dahulu. Kotak yang pertama untuk ratusan, kotak yang kedua untuk puluhan, dan kotak yang ketiga untuk satuan. Kotak yang keempat untuk banyak bilangan atau jawabannya. Nah, ini sudah ada 5 angka. Nah, dari kelima angka ini, pasti salah satunya digunakan untuk ratusan. Nah, pada kotak ratusan kita tulis 5 angka. Itu adalah jumlah dari angkanya ya, bukan angka nomor 5, seperti itu. Kemudian untuk puluhan, itu 4. Kenapa 4? Karena satu angka sudah digunakan untuk ratusan. Kemudian untuk satuan juga seperti itu, yaitu angka 3 karena 2 angka sebelumnya sudah digunakan untuk ratusan dan puluhan. Jadi banyak bilangannya, tinggal mengalikan 5 dikali 4 dikali 3. Sama dengan 60 bilangan. Kemudian ke variasi soal yang kedua, tentukan banyak bilangan ribuan yang dibentuk dari angka 0, 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 dengan syarat tidak ada angka yang berulang. Sama seperti soal sebelumnya, tidak ada angka yang berulang berarti kita menyediakan 4 kotak. Kenapa 4? Karena bilangan ribuan itu terdiri dari 4 angka, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian kita susun angka tadi yaitu berjumlah 7 angka. Jumlahnya ya, kita ambil salah satu untuk ribuan, yaitu terdiri dari 6 angka. Kenapa 6? Kenapa tidak 7? Karena angka 0 itu tidak dapat digunakan untuk ribuan. Jadi diambil 6 angka. Kemudian untuk ratusan, itu juga 6 angka. Kenapa? Karena salah satu angka sudah digunakan untuk ribuan, jadi yang berpeluang untuk ratusan adalah 6 angka. Kemudian untuk puluhan itu tersisa 5 angka, dan satuan tersisa 4 angka. Jadi tinggal kita kalikan semuanya. 6 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 720 bilangan. Dari sini dapat dipahami ya. Silakan kerjakan latihan soal atau tugas berikut ini untuk pengayaan. Sampai sini saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.